Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya bagaimana sejarah dimulainya budaya Maulid Nabi itu? Mohon penjelasannya. Saya jelaskan panjang lebar nih, tapi saya ingatkan kembali deh. Dinasti Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah itu memang kerajaan Syiah, Ismailiyah. Syiah Ismailiyah yang berdiri dulunya di Maroko, kemudian pindah ke Kairo, ke Mesir. Mereka berkuasa itu di zaman kerajaan Abbasiyah, munculnya mereka itu. Berkuasa di Mesir kalau tidak salah sekitar hampir 200 tahunan, ya kan gitu. Dan memang mereka berfaham Syiah. Pada saat itu masyarakat Mesir berfaham Sunni. Salahuddin Al-Ayyub adalah salah satu panglima perangnya Nuruddin Az-Zinki. Siapa Nuruddin Az-Zinki ini? Nuruddin Az-Zinki ini gubernurnya Khalifah Abbasiyah di wilayah Irak, gitu kan? Di wilayah Irak, di salah satu wilayah Irak lah. Kemudian diutuslah Nuruddin Az-Zinki ini mengutus Salahuddin Al-Ayyub ke Mesir untuk mempertahankan Mesir, karena pada saat itu dinasti Fatimiyah memang sudah sangat lemah dan memang pada saat itu pasukan salib akan masuk ke Mesir. Itu kan wilayah kekuasaan Islam ya. Maka datanglah Salahuddin Al-Ayyub ke sana, kemudian dinasti Fatimiyah runtuh. Ya, dengan sendirinya masyarakat Mesir sudah tidak menyukai khalifahnya pada saat itu karena dia memaksa pemahaman Syiah kepada masyarakat Mesir. Kemudian memang pada saat itu pasukan salib akan masuk dan memang mereka tidak bisa lagi punya kekuatan untuk membendung pasukan salib. Maka orang-orang Sunni di Mesir menerima pasukan Salahuddin Ayyub, dan Salahuddin ternyata betul berhasil dengan kekuatan militernya melawan pasukan salibis dan dikalahkan oleh Salahuddin. Maka Salahuddin akhirnya dinobatkan oleh Nuruddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Mesir, dan pada saat itu terhapuslah dinasti Fatimiyah. Salah satu tradisi Fatimiyah adalah membuat acara maulid, dan waktu itu mereka buat 6 macam maulid. Maulidnya Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan raja mereka. Dan sampai hari ini di Iran mereka masih buat itu. Sejarahnya itu. Dan awal kisahnya kenapa mereka buat maulid, karena mereka terpengaruh dengan wilayah Romawiyyah yang berada di belakang wilayah Alexandria di Mesir itu mereka terpengaruh di sana ya dengan orang-orang Romawi, negeri Syam lah sekarang ya, sebagian wilayah Syam itu mereka terpengaruh karena mereka punya hari lahirnya Isa. Maka orang-orang Syiah ini juga menarik untuk mengambil ya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka buatlah supaya bukan cuma sekedar hari lahir, dibuat acara. Disusunlah zikir-zikir yang seperti kita tahu sekarang. Kemudian mereka melakukannya. Banyak orang-orang yang lakukan maulid tidak paham nih. Orang-orang Syiah melakukan maulid, Anda kalau tanya itu yang faham, pada saat di pertengahan mereka baca salawat dan mereka berdiri sambil meletakkan tangan di dada atau di bawah perutnya, gitu kan. Ini kebetulan saya tahu, dulu saya waktu sebelum belajar di Madinah sempat mendampingi salah satu keluarga saya, itu ketuanya waktu itu di Sulawesi Selatan kebetulan. Jadi waktu sebelum itu saya tahu betul apa yang mereka baca dan saya hafal waktu itu ya. Nah pada saat itu ternyata keyakinan mereka, kalau mereka berdiri mereka yakin ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Dan ini berbahaya sekali. Pemahaman ini berbahaya sekali. Secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang karena dia perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan, maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali, sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh, hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit, gitu kan? Acara maulid diadakan langsung kemudian sumbangan sekian orang masuk biaya dan seterusnya. Ini, dari mana ini? Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus, ngerayain hari lahir Nabi. Loh, Nabi mau nggak pernah buat? Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Tapi kadang-kadang subhanallah syaitan menghiasi untuk sebagian orang dan dia merasa dirinya benar. Ini nggak boleh sebenarnya, sejarahnya memang begitu. Jadi tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat, dan munculnya justru ya kurang lebih itu muncul di 400 tahun ya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam, ini atau 500 tahun setelah itu baru muncul acara maulid ini, dan itu juga
tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dan Salahuddin al-Ayyub akhirnya mengubah. Beliau tanya pada masyarakat Mesir, waktu itu dalam buku-buku sejarah disebutkan, kenapa kalian buat maulid ini? Mereka bilang untuk mengenang hari lahirnya Nabi atau mengenang sejarahnya Nabi. Maka Salahuddin mengubah tradisi itu di Mesir dan membuat sayembara penulisan sejarah Nabi. Maka akhirnya pada saat itulah mulai bermunculan buku-buku tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalihkan itu, jadi jangan sampai menjadi acara ibadah, tapi sejarah Nabi bisa dikenang dengan cara menulis buku. Allahu a'lam.